Perkenalkan, nama saya Fajar Jireh Dinala Situmorang dengan NIM 62035100005, kelas Ekor B, Prodi Ilmu Keluargaan, Fakultas Ilmu Keluargaan, Universitas Negeri Medan tahun 2020. Di sini saya ingin menjelaskan pemahaman saya pada mata kuliah farmakologi mulai dari pertemuan 2 sampai pertemuan kelima, yaitu pertemuan kedua dasar farmakologi, yang ketiga tentang obat dari rute pemberian obat dan jenis-jenis obat, yang keempat farmakokinetik, yang kelima farmakodinamik. Mari kita saksikan bersama-sama. Yang pertama dibahas adalah dasar farmakologi. Farmakologi berasal dari kata farmakon yang artinya obat dan logia yang artinya ilmu. Jadi farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan dan cara mengendalikan penyakit. Dua disiplin ilmu yang berhubungan dengan obat, yaitu farmasi tentang marketing obat dan pengemasan obat. Yang kedua farmakologi yaitu mempelajari tentang cara kerja obat. Obat adalah suatu zat yang merubah lingkungan kimia pada salah satunya yang menentukan pada pertemuan 2, yaitu rute pemberian obat dan jenis-jenis obat. Adapun rute pemberian obat yaitu pertama diminum atau oral. Yang kedua rute sublingual atau rute bukal, yaitu rute obat tepat di bawah lidah, diletakkan dan diantara gigi dan gusi. Lalu rute okuler atau rute mata, lalu rute telinga atau otik, lalu rute nasal. Lalu selanjutnya rute inhalasi, rute nebulasi, rute kutanea, rute transdermal, dan rute injeksi. Adapun rute injeksi itu terbagi lagi menjadi rute subdukan atau di bawah kulit, rute intramuskular atau di dalam otot, lalu rute intravena di dalam pembuluh darah, dan rute intratekal atau sekitar sumsum tulang belakang. Adapun jenis-jenis obat yaitu pulvis atau serbuk, yang kedua pulveres, yang ketiga tablet atau kompresi, yang keempat ada pil atau pilulae, yang kelima ada kapsul atau kapsul, yang keenam ada kaplet atau kapsul tablet, yang ketujuh ada parutan atau solutins, yang kedelapan ada suspensi atau suspensiones, yang kesembilan ada emulsi atau emulsiones, yang ke-10 ada gelenik, yang ke-8 adalah 11 atau yang ke-11 adalah ekstrak atau ekstrakum, yang ke-12 adalah infusa, yang ke-13 adalah immunoserum atau immunoserea, yang ke-14 adalah salep atau ungentoa, yang ke-15 adalah suppositoria, yang ke-16 adalah obat tetes atau gute, yang ke-17 adalah injeksi atau injeksiones. Kita masuk ke yang ketiga yaitu farmakokinetik. Sebelum ke situ kita harus tahu pengertiannya, yaitu farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai dari mulut sampai ke dubur atau ekskresi. Adapun aspek farmakologi yang mencakup nasib obat dalam tubuh yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Mari kita bahas satu persatu. Ada absorpsi. Absorpsi adalah transfer suatu obat dari tempat pemberian ke dalam aliran darah. Kecepatan dan efisiensi absorpsi tergantung pada cara pemberian. Transfer obat dari saluran cerna ke difusi pasif dan transfer aktif. Faktor fisik yang mempengaruhi absorpsi adalah aliran darah tempat absorpsi, gas permukaan, dan waktu kontak. Proses absorpsi terjadi di berbagai tempat pemberian seperti melalui cerna, otot, paru-paru, kulit, dan lain-lain. Transport lintas membran adalah hal yang terpenting dalam proses farmakokinetik. Transport lintas membran yang terpenting yaitu difusi pasif yang tadi, pertama transfer aktif adalah bioavailabilitas, yang artinya fraksi obat yang diberikan yang mencapai sirkulasi sistemik dan ditentukan dengan cara membandingkan kadar plasma suatu obat setelah pemberian khusus dengan kadar plasma obat yang diberikan melalui IV. Faktor yang mempengaruhi BA yaitu virus pas metabolisme, kelaruan obat, kestabilan obat, dan sifat formulasi obat. Selanjutnya adalah distribusi obat, yaitu proses suatu obat yang secara reversible meninggalkan aliran darah dan masuk ke interstitium dan atau ke sel jaringan. Pengiriman obat dari plasma ke interstitium terutama bergantung pada aliran darah, permeabilitas kapiler, derajat ikatan obat dengan protein plasma atau jaringan, dan hidrofobisitas obat tersebut. Selanjutnya adalah metabolisme atau biotransportasi, yang artinya proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh. Selanjutnya yang terakhir adalah ekskresi atau pembuangan, adalah proses yang dikeluarkannya obat oleh tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit hasil metabolisme atau dalam bentuk aslinya. Ginjal tidak dapat mengeliminasi obat-obat yang hipolifik karena obat-obat tersebut mudah menembus membran sel dan diabsorpsi kembali ke dalamnya. Atau yang terakhir adalah farmakodinamik, yang artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Tujuan kita mempelajari ini adalah
untuk meneliti efek utama obat, interaksi obat, spektrum efek, dan respon yang terjadi. Selanjutnya adalah mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel organisme. Sedangkan reseptor sendiri artinya adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel dan terletak di membran sel. Obat memiliki berat molekul yang terbesar dan harus diberikatan dengan reseptor di membran sel. Lalu terjadilah perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Adapun komponen penting dari reseptor obat tersebut adalah protein atau asetilkolinesterase, Na+, K+, ATP fase, dan tubulin, dan lain-lain. Reseptor merupakan makromolekul fungsional yang mencakup dua konsep penting, yaitu agonis dan antagonis. Dan juga ikatan obat reseptor adalah ikatan ion, hidrogen hidrofobik, van der Waals, dan kovalen. Struktur kimia suatu obat berhubungan erat dengan afinitasnya terhadap reseptor. Hubungan dosis dengan interaksi efek dapat digambarkan seperti D plus R sama dengan DR tambah efek. Intensitas efek obat berbanding lurus dengan fraksi reseptor yang diduduki. Dalam menimbulkan efek tersebut, obat tertentu tidak berikatan dengan reseptor, yaitu mengubah sifat cairan tubuh, seperti antacid, Na bikarbonat dalam membasahkan urin, dan berinteraksi dengan ion CaNa2, EDTA dalam mengikat Pb2+, dan masuk ke komponen sel, yaitu 5-FU, AB, dan anti kanker. Adapun penggolongan obat yaitu obat farmakodinamis, obat kemoterapeutis, obat diagnotis. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Obat farmakodinamis adalah obat yang bekerja terhadap host dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologi atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretika, hipnotika, dan obat otonom. Selanjutnya adalah obat kemoterapeutis, dapat membunuh parasit dan kuman dalam bentuk di dalam tubuh host. Hendaknya, obat ini memiliki kegiatan farmakodinamis yang sekecil-kecilnya terhadap host. Contoh, antibiotik jamur, obat-obatan plasma atau onkolotik sitostatik. Yang terakhir adalah obat diagnostik, yang artinya obat membantu untuk melakukan diagnosis atau pengenalan penyakit, misalnya BASO4 digunakan untuk diagnosis penyakit saluran pencernaan, Na-propanoat dan asam ion organik untuk sel empedu. Tapi ada juga penggolongan obat menurut Permenkes Republik Indonesia, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotek, obat narkotika, dan obat psikopoprika. Janganlah video pemahaman tentang mata kuliah farmakologi dari pertemuan kedua hingga pertemuan kelima ini, mulai dari dasar-dasar farmakologi, jenis-jenis obat dan rute pemberian obat, farmakokinetik, dan farmakodinamika. Apabila banyak kesalahan dalam membuat video ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.